bab 4, yaitu subjek hukum internasional bagian 1 dan 2. Yang pertama, syarat subjek hukum internasional, yaitu ada suatu entitas harus memiliki personalitas hubungan internasional. Agar suatu entitas dapat dikatakan telah memiliki personalitas hubungan internasional, harus memiliki beberapa kecakapan tertentu. Beberapa kecakapan tertentu yaitu mampu mendukung hak dan kewajiban internasional, mampu melakukan tindakan tertentu yang bersifat internasional, mampu menjadi pihak dalam pembentukan perjanjian internasional, memiliki kemampuan untuk melakukan penuntutan terhadap pihak yang melanggar kewajiban internasional, memiliki kekebalan dari pengaruh atau penerapan yurisdiksi nasional suatu negara, dan dapat menjadi anggota atau berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional. Yang ketiga, kemampuan subjek hukum internasional yaitu mempertahankan hak-haknya dengan mengajukan tuntutan internasional, mengajukan klaim dalam hal terjadinya pelanggaran internasional, membuat perjanjian antar sesama subjek hukum internasional, menikmati hak istimewa, perlindungan, kekebalan dari yurisdiksi nasional negara lain. Lalu, memikul tanggung jawab secara internasional. Yang keempat, jenis-jenis subjek hukum internasional yaitu negara, Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional, individu, pemberontak dan pihak dalam sengketa. Kita masuk ke negara. Pada pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933, adanya suatu entitas harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, adanya penduduk yang tetap. Yang kedua, adanya daerah atau teritorial yang pasti. Yang ketiga, adanya pemerintah dan adanya kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Pada negara federal, kapasitas negara bagian untuk melakukan hubungan internasional tergantung dari sistem distribusi kekuasaan yang dianut oleh negara federal tersebut. Republik Bielorusia dan Ukraina dapat menjadi anggota PBB, demikian juga dengan sistem yang dianut Australia. Sedangkan sistem yang dianut Amerika Serikat, hanya pemerintah federal yang dapat bertindak keluar. Kita lanjut ke Tahta Suci Vatikan. Subjek hukum internasional dalam arti penuh dan sejajar kedudukannya dengan negara lain. Perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari tahun 1929 antara Italia dan Tahta Suci yang isinya adalah mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan. Dan berdasarkan perjanjian tersebut, negara Tahta Suci atau Vatikan dibentuk dan diakui sebagai subjek hubungan internasional atau hukum internasional. Saat ini, Tahta Suci memiliki perwakilan diplomatik di berbagai negara di dunia yang sejajar kedudukannya dengan perwakilan diplomatik negara-negara lain. Kemudian ada Palang Merah Internasional, adalah subjek hukum internasional yang bersifat terbatas, yang lahir karena sejarah, yang kemudian kedudukannya diperkuat dalam perjanjian konvensi-konvensi Palang Merah. Saat ini, Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional.
walaupun dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. Lalu ada organisasi internasional. Baru diakui sebagai subjek hukum internasional setelah adanya advisory opinion yang diberikan oleh MI. PBB meminta pendapat hukum dari MI terkait masalah terbunuhnya Pangeran Bernadotte ini dari Swedia yang bertindak sebagai mediator PBB di Israel pada tahun 1948. Apakah PBB mempunyai kemampuan hukum untuk mengajukan klaim ganti rugi terhadap pemerintah de jure atau de facto yang bertanggung jawab? MI secara tegas menyatakan bahwa organisasi internasional adalah subjek hukum internasional dan mampu mendukung hak-hak dan kewajiban internasional, dan juga bahwa organisasi internasional memiliki kapasitas untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan tuntutan internasional. Kemudian masuk ke faktor-faktor penyebab berakhirnya organisasi internasional itu kenapa. Yang pertama, kesepakatan negara-negara anggotanya untuk mengakhiri eksistensi organisasi internasional. Yang kedua, tujuan organisasi itu sudah terwujud atau tercapai. Yang ketiga, negara-negara anggota dari organisasi-organisasi internasional yang lama kemudian mendirikan organisasi internasional yang baru dengan asas, maksud, dan tujuan yang sama atau serupa dengan organisasi yang lama. Yang keempat, pengunduran diri secara satu persatu dari negara-negara anggota suatu organisasi internasional, sehingga lama-kelamaan negara-negara anggota semakin berkurang dan aktivitas organisasi berkurang atau berakhir. Lalu ada individu. Ketika adanya penuntutan penjahat-penjahat yang di hadapan MI yang diadakan khusus untuk itu oleh negara-negara sekutu yang menang perang. Dalam proses peradilan yang diadakan Nuremberg dan Tokyo, para penjahat perang tersebut dituntut sebagai individu untuk perbuatan yang diklasifikannya sebagai berikut. Yang pertama, kejahatan terhadap perdamaian. Yang kedua, kejahatan terhadap peri kemanusiaan. Yang ketiga, pelanggaran terhadap hukum perang. Dan yang keempat, pemufakatan jahat untuk mengadakan perang. Dengan adanya peradilan Nuremberg dan Tokyo tersebut, maka seseorang dianggap langsung bertanggung jawab sebagai individu atas kejadian perang yang dilakukannya. Lalu pemberontak dan pihak dalam sengketa, yaitu ada dalam hukum perang, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa atau belligerent dalam beberapa keadaan tertentu. Kemudian ada personalitas internasional pihak-pihak dalam sengketa sepenuhnya tergantung pada pengakuan. Audio Jungle.